Itu kayak gini Pak Ustadz, sebenarnya pertanyaan saya sebagai non-muslim itu pertanyaan saya, dosanya itu di mana ya Pak Ustadz? Kan kalau kita ngomong kayak gini ya Pak Ustadz ya, kalau kita ngomong minum alkohol itu adalah dosa, saya make sense Pak Ustadz. Memperkosa itu dosa, membunuh itu dosa, karena mencelakakan orang lain Pak Ustadz. Ya kalau misalnya kita memperkosakan orang kan ya mencelakakan orang lain. Atau kalau kita menipu itu kan artinya ada orang lain yang dirugikan di sana. Bahkan ketika kita minum alkohol pun dosanya ada di mana? Ketika kita menyakitin orang lain, melukai tubuh kita sendiri yang ini merupakan ciptaan Tuhan. Dok, gini dok. Dosa itu bukan definisinya adalah pada saat dia berefek negatif pada orang. Dosa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Dia berefek atau tidak berefek? Ya kan? Sekarang begini. Saya tidak boleh misalnya mengganggu orang lain. Kan definisi ini luas sekali ya. Sekarang kalau saya merasa, saya hanya bercanda dengan teman saya. Tapi sebenarnya dia terganggu. Ini dihitung salah atau tidak nih? Saya tidak menganggap itu kesalahan. Dia menganggap itu adalah mengganggu dia. Makanya lingkupnya adalah penggambaran agama. Agama menganggap, agama melarang mengganggu orang lain. Bercanda atau tidak? Clear. Berarti dosanya dia berefek atau tidak? Sama aja. Jadi tidak harus misalnya minum khamr itu, minum minuman keras misalnya, minum beralkohol, karena nanti kalau sudah berefek mengganggu orang, dia mabuk mungkin dia bisa membunuh baru berdosa, enggak. Memang dari awal minuman ini tidak dibolehkan. Kalau minuman kan aku saya tadi masih bisa berpikir ya Pak Ustadz ya, merusak organ tubuh kita misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya Nabi bilang ya jangan minum minuman alkohol, salah satunya menjaga tubuh kita sendiri kayak gitu ya. Tapi kalau riba ini kan nggak ada yang dirugikan, bahkan kita sama-sama diuntungkan Pak Ustadz. Tatanan sosial dong. Ada saatnya gini, kalau dalam Islam itu gini, ada waktu dan masa hidup kita di mana kita memang mengambil keuntungan. Ada saatnya kita memang berbagi sosial. Kalau yang dokter bahasakan tadi itu kesannya semuanya harus ada manfaatnya. Lalu kapan kita bisa membantu orang tanpa ada feedback? Kapan kita bisa tanpa ada feedbacknya? Kan sekarang kalau saya utangin orang tanpa saya minta apa-apa. Ya udah saya pinjam 10 juta kembali 10 juta. Saya akan meringankan dia. Ini aspek sosial. Aspek sosial. Tapi kan yang satunya lagi juga membantu karena kan kita lagi butuh bantuan, Pak. Justru itu jangan tunggangin kebutuhan orang. Dia lagi genting, kita tunggangin justru untuk di mana sosialnya kalau gitu. Justru pada saat dia lagi butuh, dia lagi lapar nih. Sama kasusnya gini, kalau dokter bilang gitu berarti kalau lagi lapar, saya kasih kamu makan, tapi kamu harus bantu saya kerja 2 jam ya. Kan berarti kita minta feedback kan. Islam tidak mengajarkan itu. Di saat kamu orang lain butuh, bantu dia. Dan bantunya itu jangan berharap balasan kecuali dari Tuhan. Nah gitu.